Saudara niat hati ingin melayat, namun maut justru menjemput 10 guru sekolah dasar Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, Magelang, Jawa Tengah saat dalam perjalanan. Sehari-hari bercengkrama di sekolah dengan hubungan yang dekat layaknya keluarga. Siapa sangka, para guru ini pun kemudian pergi bersama-sama menghadap Sang Kuasa. Kesedihan pun dirasakan banyak pihak, baik dari keluarga korban, para siswa, hingga pihak sekolah yang kehilangan tenaga-tenaga pendidik terbaiknya. Suami salah satu guru yang menjadi korban, Aulia Anggi Pratiwi, tak kuasa menahan kesedihannya setiap kali mengingat sosok sang istri. Pernikahan keduanya yang baru berlangsung kurang lebih 2 minggu menyisakan kisah manis bagi sang suami, Muhammad Aziz Ramadan. Menurut Aziz, istrinya tersebut merupakan istri yang soleha dan selalu taat kepada suaminya. Aziz pun mengenang saat-saat terakhir bertemu Aulia sebelum kecelakaan terjadi. Istri saya pamit bilang mau takziah ke, kalau tidak salah, bapak atau ibu dari kepala sekolah. Terus dari malamnya itu saya mempunyai biasanya itu saya gampang tidur, Pak, bareng sama istri saya. Namun waktu itu saya susah sekali tidur sampai di tengah dini hari, sampai jam 2:30 itu saya nggak bisa tidur. Saya cuma bisa melihat wajah istri saya, kok kenapa kok cantik sekali, tidurnya kok lelap sekali itu. Saya coba untuk membangunkan, itu nggak bangun-bangun. Saya merasa istri saya itu terlalu capek. Kepergian 10 guru untuk selama-lamanya menjadi kisah pilu yang turut dirasakan keluarga besar SDI TAS Syafi'iyah. Bahkan 5 antaranya merupakan penghafal Al-Quran. Mereka dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam mendidik siswa dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Sementara 3 guru dan seorang pemilik rumah masih dalam perawatan di rumah sakit. Atas tragedi itu, saudara, pihak yayasan pun mengumumkan libur sekolah mulai Kamis tanggal 8 Mei 2025 hingga Selasa 13 Mei 2025. Tak lama usai kecelakaan, satu persatu jenazah yang telah dilaksanakan pemulasaran di RSUD Citrowadoyo Purworejo diserah terimakan kepada pihak keluarga. Iring-iringan mobil jenazah berjalan menuju rumah duka masing-masing yang berada di Magelang. Sementara kehilangan hampir setengah dari tenaga pengajar menjadi pukulan bagi pihak sekolah yang memiliki 28 guru secara keseluruhan. Sampai saat ini kami masih dalam suasana berkabung atau berduka, jadi kami masih fokus untuk memikirkan para korban. Jadi belum diketahui nanti sampai kapan operasional ini akan berjalan lagi. Betul, tapi insya Allah dalam secepatnya. Karena kami kehilangan hampir separuh guru. Kalau totalnya berapa? Total semua guru ada 28. Dan inilah situasi sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah 7 Mei 2025. Truk tronton pengangkut pasir menabrak angkutan umum yang mengangkut rombongan guru SD yang hendak bertakziah ke Wonosobo. 11 orang tewas, 10 diantaranya merupakan guru yang berada di dalam angkot. Paiman, pemilik rumah, menceritakan, sesaat sebelum kejadian, sempat mendengar suara klakson tanda bahaya yang dibunyikan dari truk. Hanya berselang beberapa detik, ia sempat melihat mobil tersebut oleng hingga terguling. Itu di rumah itu dengar klakson, gitu kebaya itu. Terus saya sudah dari bawah itu lihat mobil itu langsung oleng, ambruk. Itu muatannya lari ke rumah saya. Kalau posisi Bapak pas apa itu tuh? Gimana? Posisi pas lagi ngapain tuh? Saya mau lagi melitur lemari. Kalau saya cuma sakit sini sampai ini, kalau istri saya itu kepalanya. Dua kendaraan yang membawa rombongan sekolah termasuk guru berangkat dari Magelang pukul 10 pagi.
Rombongan hendak melayat ke rumah duka orang tua kepala sekolah SDA Syafi'iyah di Wonosobo. Namun karena kondisi jalan yang ramai, angkot yang berpenumpang rombongan guru ini terpisah saat dalam perjalanan. Hingga salah satu mobil tersebut melintas Kali Jambe, Purworejo. Dan peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk berkelir hijau melintas jalanan menurun. Truk bermuatan pasir itu berusaha mendahului mobil angkot yang ada di depannya, saudara. Namun diduga truk kehilangan kendali hingga akhirnya menyenggol angkot. Kedua kendaraan terguling dan menghantam rumah warga yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 11 orang tewas di lokasi kejadian yang terdiri dari 10 guru dan sopir angkot. Sementara 5 orang lainnya termasuk pemilik rumah dan sopir truk terluka. Berangkat dengan 2 mobil yang berbeda, satu menggunakan mobil sekolah, satunya lagi kami charter menggunakan angkot. Kebetulan yang angkot itu diisi oleh guru-guru atau ustazah kami berjumlah 13 dan 1 sopirnya. Kami sempat berangkat bareng, cuma di tengah jalan kebetulan kami terpisah karena kondisi lalu lintas. Satu supir dan 13 penumpang, berarti 14 totalnya. Iya. Selain 10 guru yang meninggal dunia dan juga 1 sopir angkut yang tewas, saudara, 3 guru lainnya dan pemilik rumah masih menjalani perawatan. Saat kejadian, 1 korban selamat ini duduk di kursi nomor 2 sebelah pintu masuk dan 2 lainnya duduk di kursi nomor 1 sebelah sopir dan sebelah pintu depan. Para korban sudah ditangani dan direncanakan akan melakukan operasi. Doa bersama juga dipanjatkan guru dan wali murid SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah Mendut Magelang di aula sekolah. Doa bersama bagi seluruh korban diikuti oleh guru sekolah dasar se-Kecamatan Mungkit dan pemerintah Kabupaten Magelang. Dari 11 korban meninggal akibat kecelakaan maut, 10 diantaranya merupakan guru di sekolah tersebut. Untuk sementara ini, aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara waktu dan secepatnya akan kembali dilaksanakan. Sementara trauma masih dirasakan oleh Umi Yatun, salah satu korban kecelakaan. Umi Yatun menderita luka usai rumah yang ditempati tertabrak truk bermuatan pasir. Umi Yatun berharap kondisinya akan segera lebih baik. Di sisi lain, Umi Yatun mengaku tidak akan menempati rumah yang telah hancur akibat peristiwa tersebut. Umi masih trauma dan berharap mendapat penggantian rumah yang lokasinya tidak berada di Jalan Raya Kali Jambe. Cedera tangan, yuk kepala, yuk ini Pak, apa punggung. Ini punggungnya belum bisa digerakin soalnya tadi kemarin katanya pas punggungnya di rongsen hasilnya baik. Nah nanti kalau ada dari pihak perusahaan mau bikin air rumah ya tak minta yang di sana lah, yang di dalam. Yang situ biarin dulu. Soalnya saya sama suami masih trauma ya. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menyatakan tidak melihat adanya bekas pengereman dari truk pengangkut pasir. Selain menggelar olah TKP, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan bermula saat truk tronton mengangkut pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Namun saat di lokasi, saudara, truk tiba-tiba hilang kendali dan menabrak angkot di depannya hingga ringsek serta menabrak rumah di pinggir jalan. Pada TKP kita belum menemukan bekas rem. Ya. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget dia tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Sementara korban tewas kecelakaan truk yang menabrak angkot bertambah setelah sempat menjalani perawatan medis. Sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah meninggal dunia. Korban meninggal setelah dirawat selama 24 jam di RSUP Sarjito, Sleman, Yogyakarta.
Jenazah dibawa ke kampung halamannya di Bojonegoro, Jawa Timur untuk dimakamkan. Total saudara, 12 orang korban meninggal dalam insiden kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Purworejo, Magelang. Maraknya kecelakaan lalu lintas membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Perhubungan dan Kapolri untuk memperketat pengecekan kelaikan jalan moda transportasi bertonase besar. Pemerintah juga menyoroti kelalaian jalan moda transportasi umum, kelaikan dari jalan moda transportasi umum maksud saya saudara. Pemerintah berduka dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi di sejumlah wilayah dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Harapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak terulang gitu. Proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait. Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Pak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif lagi. Peristiwa kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah mengandung pelajaran penting mengenai keselamatan transportasi, saudara. Butuh ketegasan dari otoritas terkait untuk memperketat pengecekan kelaikan jalan moda transportasi. Sementara bagi guru yang menjadi korban tewas, jiwamu memang telah tiada, namun jasa-jasamu akan kekal abadi untuk menciptakan generasi penerus bangsa ini. Kematian adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi perbuatan baik akan hidup selamanya.